Ini tentang belajar memahami landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis sebuah undang-undang. Kali ini yang kita pelajari adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah kita sudah mengajukan RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2022 kepada DPR ya. Dan itu masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas, Prioritas Perubahan tahun 2022, per Agustus 2022. Namun sebelum RUU ini disahkan, kita harus tetap tunduk pada undang-undang yang sedang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Setiap undang-undang yang lahir di Indonesia harus didasari landasan filosofis, landasan yuridis, dan juga landasan sosiologis. Landasan secara filosofis sistem pendidikan nasional kita adalah Pancasila. Ini didasari oleh amanat konstitusi bahwa negara, dalam hal ini adalah penyelenggara negara, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, wajib melindungi dan mencerdaskan bangsa. Kecerdasan dalam konteks di sini dibatasi dalam kerangka peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta peningkatan akhlak yang mulia. Sedang landasan secara yuridis pada sistem pendidikan nasional kita adalah pasal 20, pasal 21, pasal 28C ayat 1, pasal 31, pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara kita tahun 45. Nah, landasan yuridis menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Setiap orang berhak mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Ini demi apa? Demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang punya hak untuk memajukan dirinya, untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sedang landasan sosiologis itu adalah keadaan di mana saat undang-undang ini dibuat, landasan tentang keadaan masyarakat yang mendasari ide tentang perlunya membentuk sebuah sistem hukum secara nasional di bidang pendidikan. Nah, bagaimana kita bisa tahu keadaan masyarakat? Kita bisa temukan hal-hal yang mendasari undang-undang tentang sistem pendidikan nasional ini dari naskah akademiknya. Bisa juga dari jejak masalah pendidikan pada beragam dokumen, media massa, catatan sebelum tahun 2003 atau pada tahun 2003. Secara sosiologis, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan. Undang-undang itu bersifat visioner, dibuat untuk kepentingan pengaturan masalah sosial kemasyarakatan dan hukum untuk masa yang akan datang. Jadi undang-undang itu berlakunya tidak mundur ya, tapi ke depan untuk masa yang akan datang setelah diundangkan. Nah, oleh karena itu, walaupun masalah-masalah sosiologis yang mendasari adalah hal-hal di masa lalu atau saat pengundangan terjadi, namun pengaturan ini juga didasari prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Prediksi tentunya tidak selalu tepat karena adanya dinamika masyarakat, baik lokal, nasional, global, termasuk juga perubahan alam semesta yang mungkin akan memberi pengaruh ya. Selain itu ternyata juga kita temukan bahwa sebagian ketentuan-ketentuan undang-undang justru punya dampak negatif bagi masyarakat umum. Mengapa demikian? Karena pembuat undang-undang ternyata tidak memahami arena kepentingan yang akan dipengaruhi oleh pengaturan yang dia buatnya. Jadi selain itu, hukum adalah juga produk politik ya, yang tentunya dalam konteks undang-undang, hukum ini terjadi dari proses kompromi politik pemerintah, anggota parlemen, partai, stakeholder, juga oligarki yang berkepentingan terkait dengan pendidikan nasional kita. Kepentingan bisa beragam, kepentingan terkait industri pendidikan ya, bisnis pendidikan, terkait dengan kepentingan agama, terkait dengan kepentingan pasokan tenaga kerja yang terkait dengan jenis pendidikannya. Ada sangat banyak kepentingan. Nah, anggota parlemen ini sebagai bagian dari pembentuk hukum, ini tidak lepas dari kepentingan partai politik serta pihak yang berkepentingan ya pada isu hukum yang diangkat. Kita bisa lihat ini misalnya
pada aturan tentang recall ya, aturan terkait hak recall partai pada anggota parlemen. Itu jelas sesuatu yang mengikat anggota parlemen kita. Selanjutnya, landasan filosofis dari sistem pendidikan nasional itu Pancasila, ideologi negara yang adalah sistem nilai yang masih terus bergerak, yang masih dimaknai secara dinamis, baik di konteks lokal, nasional, maupun internasional. Nah, sangat tingginya rentang tingkat keragaman Indonesia pasti berdampak pada pemaknaan nilai pendidikan yang jauh berbeda. Jadi baik perbedaan dalam memaknai agama, kepercayaan, ideologi, budaya, stratifikasi dan kelas sosial, hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam konteks pendidikan ini bisa sangat beragam ya. Jadi dalam konteks misalnya hak asasi pengelola institusi pendidikan, hak asasi kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, lalu orang tua, wali, masyarakat di sekitar wilayah institusi pendidikan, ini semua saling terkait. Nah, perbedaan kepentingan pasti terjadi. Bahkan mungkin bisa berhadapan secara frontal. Contoh, perbedaan kepentingan antara pengelola institusi pendidikan dan tenaga guru dalam hal keuangan. Pengelola institusi pendidikan itu punya kepentingan yang berbeda dari guru. Pengelola ini punya kepentingan utama adalah bagaimana mengelola bisnis pendidikannya. Jadi maksudnya bagaimana institusi yang dikelola ini bisa bersaing dengan institusi lainnya, bisa berjalan secara jangka panjang, bisa berkembang dengan banyak fasilitas, ada peningkatan aset, peningkatan jumlah peserta didik, dan juga jelas peningkatan ranking institusi yang dipimpin. Jadi kalau sekolahnya bisa ranking 1, ranking 2, ini kan akan menarik ya untuk calon peserta didik. Lalu bisa terkait dengan berapa misalnya biaya pendidikan yang harus dibayarkan. Nah, guru berbeda. Guru itu bekerja untuk mencerdaskan peserta didik, memenuhi tuntutan administrasi pendidikan. Misalnya memeriksa tugas penilaian harian, mengisi raport siswa, ijazah, ini tugas guru. Nah, perbedaan kepentingan ini yang bisa bergesekan. Misalnya, ketika pengelola institusi pendidikan menekan gaji atau tidak menaikkan gaji guru atau tidak memberikan fasilitas kepada guru, atau jumlah gurunya terbatas supaya alokasi dana untuk pembelian misalnya aset gedung atau membayar cicilan bank atau ingin membeli tanah untuk aset institusi yang baru. Kalau caranya adalah dengan menekan guru untuk misalnya gajinya tidak naik atau juga menjalankan fungsi-fungsi yang lain, misalnya fungsi administratif. Biasa nih saya sering temukan sebagai penagih biaya pendidikan peserta didik. Ini sebetulnya bukan tugas guru. Tapi guru seringkali ditugasi untuk mengkontak ya para orang tua atau wali siswa itu untuk menagih biaya sekolah jika peserta didik belum melunasi ya biaya sekolah. Di posisi ini menjadi beban mental untuk seorang guru. Guru ini kan posisinya jadi dilematis. Di depan kelas dia harus bicara tentang nilai pendidikan, materi pengajaran, segala nilai keluhuran. Tapi di saat yang sama, dia dibebani kewajiban sebagai bagian penagihan. Jadi ini posisi yang bisa saling bertentangan. Pada saat gaji guru rendah, dengan sendirinya dia akan sulit untuk meningkatkan dirinya. Jadi bagaimana seorang guru bisa membeli buku, membeli jurnal, bisa ikut kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau hal-hal yang lain untuk meningkatkan dirinya. Kalau upahnya sendiri, gaji guru itu sangat rendah atau sangat ngepas ya, tidak cukup untuk peningkatan kualitas hidupnya. Nah, kalau di sisi lain, keterbatasan pendapatan guru dan ketidakmampuan memanage keuangan, ini membuat banyak guru terjungkal karena masalah keuangan. Contohnya, kasus para guru di SDN Kondang Jajar. Ini para guru meminjam uang murid-muridnya dan mereka tidak mampu mengembalikan uang itu. Ini cerminan masalah kemiskinan guru ya. Jadi miskin secara
ekonomi, lalu juga miskin secara pengetahuan manajemen keuangan, dan juga secara moral ya. Secara filosofis, pihak yang berwenang dan wajib memenuhi hak konstitusional rakyat itu adalah negara. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaannya, makna kata negara ini kita pertegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Pasal 1 butir 3 yaitu badan atau pejabat pemerintahan atau unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Penyelenggara negara ini terwujud dalam struktur kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Kalau dalam konteks hukum Indonesia, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah daerah kota itu adalah pihak yang wajib menyelenggarakan pelayanan di bidang pendidikan pada semua penduduknya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Pasal 1 butir 5 dan pasal 3 Yungto Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Nah, sistem pendidikan nasional secara filosofis itu adalah sebuah hukum yang menjamin pemenuhan kewajiban untuk melindungi dan mencerdaskan bangsa kita. Pertanyaannya, bangsa kita harus dilindungi dari apa saja oleh sistem pendidikan kita? Jika kita bicara tentang perlindungan, maka seharusnya kita membahas dulu tentang serangan apa yang sedang kita hadapi. Secara global kita melihat dari konsep ketahanan nasional, di mana ancaman ini mencakup serangan pada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan bangsa dan negara Indonesia. Ini serangan bisa dari banyak sisi ya, bisa dari kekuatan asing, bisa dari dalam negeri, maupun juga pada situasi alam yang bisa merusak ketahanan bangsa kita. Jadi sistem pendidikan nasional itu diproyeksikan untuk membuat ketahanan nasional kita menjadi semakin baik, di mana rakyat Indonesia menjadi mampu untuk berdaya dan membela negara, selain membela dirinya sendiri. Nah, selanjutnya tentang makna kecerdasan yang dimaksud dalam sistem pendidikan kita. Saya sebutkan tadi bahwa makna kecerdasan ini dibatasi dalam kerangka peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga peningkatan akhlak yang mulia. Kecerdasan adalah perihal cerdas, ini menurut KBBI ya, yaitu sempurna perkembangan akal budinya, tajam pikirannya, sempurna pertumbuhan tubuhnya. Intinya kesempurnaan perkembangan akal budi atau budi pekerti, ketajaman pikiran dan perkembangan tubuh ini dibatasi dibatasi hal yang sama, kerangka keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Namun tidak dibatasi dalam konteks keagamaan atau kepercayaan. Tidak ditulis penafsirannya, batasan dalam kerangka ini. Namun mungkin ya, kita dapat memaknai bahwa ide tentang keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak yang mulia, ini yang harus mendasari dunia pendidikan Indonesia. Penafsiran ini bisa dimaknai juga adanya pembatasan berdasarkan agama atau kepercayaan dalam sistem pendidikan kita. Jadi dunia pendidikan tidak boleh melewati batas norma agama atau kepercayaan. Misalnya, dunia pendidikan kita dilarang membuat riset tentang penciptaan manusia atau mendidik dengan cara yang melanggar kemanusiaan, misalnya memukuli peserta didik atau memaksa mengkonsumsi makanan atau minuman yang menyerang kesehatannya atau menghina peserta didik yang adalah ciptaan Tuhan. Nah, selanjutnya dari sisi landasan yuridis. Landasan sistem pendidikan nasional kita adalah pasal 20, pasal 21, pasal 28C, ayat 1, pasal 31, dan pasal 32 Undang-Undang Dasar kita. Landasan yuridis ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya. Setiap orang itu berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nah, kalau secara sosiologis,
Kita lihat landasannya pada masa sebelum tahun 2003. Apa yang terjadi pada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan terkait gambaran Indonesia, nah kurang lebih saat itu. Kalau kita lihat dari sisi jumlah kependudukan ya, demografi penduduk kita itu terbesar ketiga di Asia setelah Cina dan India. Lalu tingginya tingkat terorisme di dunia, bukan hanya di Indonesia ya, itu terjadi secara signifikan. Kalau di Indonesia kasus yang besar misalnya kasus di Legian Bali 12 Oktober 2002, Hotel Marriott, bom di Hotel Marriott 5 Agustus 2003. Sebelumnya di Amerika Serikat sangat dikenal dengan serangan teror ya 11 September 2001. Nah, pada masa itu juga terjadi konflik antar etnis yang jumlah korbannya di Indonesia itu sungguh mengerikan. Misalnya peristiwa konflik Ambon dan Kalimantan, di mana saling bunuh, saling bakar, itu adalah hal yang kerap terjadi dan penyelesaiannya itu sangat sulit ya di masyarakat. Jadi pada masa itu situasi internal negara masih terasa rawan, konflik bisa terjadi di mana saja, baik berdasarkan masalah rasial, agama, atau sebab sepele yang tidak jelas. Hal-hal inilah yang menjadi landasan secara filosofis, secara yuridis, dan sosiologis untuk membentuk sistem pendidikan nasional kita.